DKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi di hari Minggu ini dengan kakak-kakak sekolah minggu dan juga yang terkhusus pasti dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini, jangan lupa siapkan diri dulu ya. Mandi dulu, lalu pakai pakaian yang pantas, karena kita bukan cuma mau ketemu kakak-kakak sekolah minggu, tapi kita mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Juga jangan lupa siapkan juga Alkitabnya ya adik-adik ya, karena hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan. Udah siap belum? Kakak itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yuk, kita mulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
Adik-adik, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, hati kita sudah sepatutnya penuh dengan sukacita, penuh dengan ungkapan syukur karena Tuhan Yesus itu begitu baik dan banyak melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Kalau tadi kita sudah menyanyi, mari sekarang kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan bersama-sama kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh beribadah datang kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap kami anak-anak Tuhan, berikan kami hikmat agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami serahkan diri kami masing-masing ke hadapan Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai ibadah kami. Amin. Adik-adik, hari ini ada yang tahu nggak temanya apa? Ya, kakak nggak bisa dengar ya kalian jawab, tapi kakak yakin di dalam hati adik-adik semua, pasti adik-adik tahu temanya apa ya. Tadi kan waktu buka YouTube, itu udah kelihatan di awal temanya apa. Ya, tema hari ini adalah Tuhanku luar biasa. Wah, kira-kira apa ya yang Tuhan lakukan? Kenapa dia bisa disebut luar biasa? Nah, kakak mau kasih sedikit clue ya buat adik-adik. Adik-adik, kakak mau cerita nih, dulu kakak itu paling gak suka pelajaran bahasa Mandarin. Ya, mungkin kalau adik-adik yang udah pernah belajar bahasa Mandarin, adik-adik mungkin tahu kenapa kakak gak ngerti dan gak suka. Karena yang pertama, bahasa Mandarin itu susah. Dia bukan pakai huruf-huruf Latin, tapi pakainya simbol. Wah, kakak belajar setengah mati itu gak pernah bisa. Tapi kakak selalu berdoa sama Tuhan. Kakak bilang ke Tuhan, Tuhan tolong bantu supaya saya bisa bahasa Mandarin. Kira-kira adik-adik, menurut adik-adik, kakak bisa nggak akhirnya bahasa Mandarin? Ya, sampai hari ini kakak nggak pernah bisa bahasa Mandarin adik-adik ya. Tapi satu hal yang kakak rasa kakak dapetin dari Tuhan, yaitu ketenangan. Dan sekalipun kakak nggak bisa berbahasa Mandarin, tapi ketika kakak sekolah, kakak bisa ngikutin pelajarannya sampai akhir dengan nilai yang cukup. Ya, itu suatu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan. Bukan hanya memberikan kakak jalan keluar dengan memberikan nilai yang bagus misalnya, tapi justru memberikan kakak ketenangan hati sehingga kakak bisa belajar dengan lebih baik dan bisa lulus dari pelajaran bahasa Mandarin. Itu salah satu tindakan Tuhan yang luar biasa. Kira-kira apalagi ya tindakan Tuhan yang luar biasa yang membuat Tuhan punya predikat luar biasa? Kita mau dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Karice. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua, yuk kita kembali memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Oh
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum firman, kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Amin. Bacaan hari ini terambil dari kitab Esra 1 ayat 1 sampai 11. Begini firman Tuhan. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada waktu pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang-orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sebasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sebasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, saatnya kita dengarkan cerita dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Ayo kita simak baik-baik. Oh iya adik-adik pernah dengar nggak? Atau mama papa mungkin tahu siapa Fanny Crosby? Ia adalah seorang wanita tunanetra yang tidak bisa melihat, tetapi ia bisa menciptakan lagu rohani yang sangat populer itu loh. Lagunya seperti ini adik-adik. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ya adik-adik, Fanny Crosby mempunyai kemampuan untuk menciptakan lagu yang sangat menakjubkan.
Ya, lagu tadi adalah lagu yang sangat indah adik-adik, dan banyak yang suka lagu itu. Tuhan memampukannya karena ia rajin dan taat kepada Tuhan. Tuhan juga melakukan hal yang menakjubkan dan mengejutkan bagi umat Israel yang ada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Lama sekali ya adik-adik. Pada waktu itu seluruh kerajaan takluk di bawah kekuasaan Raja Kores, raja negeri Persia, termasuk kerajaan dan Yehuda. Seluruh rakyat diangkut ke dalam pembuangan, juga semua perabot yang ada di bait Allah, perabot emas, perak, dibawa ke dalam pembuangan. Hanya ditinggalkan beberapa orang saja yang lemah dan miskin. Di sana, wilayah kekuasaan Kores sangat luas. Suatu kali, Raja Kores berkata, "Seluruh kerajaan ini telah dianugerahkan Tuhan Allah kepadaku, dan Tuhan memerintahkan aku untuk membangun kembali bait Allah, yang kini menjadi puing-puing." Perintah raja itu dibuat dalam sebuah surat dan dimaterai. Kemudian seluruh pegawai istana mengumumkan pengumuman yang telah dibuat oleh raja ke seluruh wilayah kerajaan Persia. Mereka mengumumkan bahwa seluruh umat Allah yang berasal dari Yerusalem harus kembali ke sana dengan tugas untuk memperbaiki bait Allah. Raja Kores memerintahkan semua perabot bait Allah yang dulu diangkut ke Persia harus dikembalikan ke bait Allah di Yerusalem. Akhirnya mereka bergegas pulang dengan membawa bekal dari kerajaan Persia, dan mereka sampai ke Yerusalem, kembali membangun bait Allah. Dan setelah selesai membangun kembali bait Allah, mereka bersyukur, bersorak memuji Tuhan. Mereka bersyukur untuk perbuatan Tuhan yang ajaib. Tetapi di saat yang bersamaan, orang-orang yang sudah tua, yang dulu melihat kemegahan bait Allah yang dibangun oleh Salomo, mereka menangis, mereka bersedih karena bait Allah yang mereka perbaiki tidak seberapa bila dibandingkan dengan bait Allah yang dibangun dulu. Yang bisa kita petik dari cerita tadi adik-adik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seorang Kores dari kerajaan Persia yang tidak kenal Tuhan, mudah buat Tuhan untuk mengerjakan. Dia melakukan sesuatu dengan rencana Tuhan. Dan kalau orang tidak percaya Tuhan seperti Kores, bisa Tuhan pakai untuk menunjukkan kekuasaan, kemuliaannya. Dan adik-adik, kakak juga percaya kepada Tuhan. Kita semua bisa Tuhan pakai untuk menunjukkan kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi mulai hari ini, marilah kita dengan sepenuh hati mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Berdoa setiap hari, mengikut kehendak-Nya, tekun merenungkan firman-Nya. Niscaya Tuhan akan menyatakan karyanya yang menakjubkan. Untuk ayat super, Mazmur 66 ayat 5b. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Sekali lagi ya adik-adik, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Oke, ini ada tugas dari kakak untuk membuat tulisan tentang pengharapan. Contohnya seperti ini. Adik-adik bisa menuliskan seperti ini. Yang misalnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik bisa tempel di meja belajar. Bisa kan adik-adik? Pasti bisa.
Ayo semangat ya. Tuhan memberkati. Sebagaimana yang tadi Kak Rice sudah sampaikan melalui firman Tuhan, jangan lupa untuk kita juga selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan bisa melakukan segala perkara yang mungkin di luar pikiran adik-adik, kakak semuanya. Tiba saatnya kita akan kembali memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahan, selain memberikan uang kepada Papa dan Mama, bisa juga adik-adik simpan di dalam amplop dan nanti kembali diserahkan kepada orang tua atau kepada gereja saat adik-adik misalnya ke gereja. Yuk, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan bersama-sama juga kita menyanyikan bersyukur. Mari kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan juga kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami, untuk kami membawa persembahan ini untuk Tuhan. Tuhan, kuduskan persembahan ini agar menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga bersyukur kami boleh belajar dan mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sekalipun mungkin halnya itu luar biasa, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami tepat pada waktunya. Mampukan kami untuk selalu berserah, untuk selalu belajar mengerti kehendak Tuhan. Dan kami serahkan juga Tuhan kehidupan kami masing-masing, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal kami. Berkati orang tua kami Tuhan, keluarga kami yang mendidik, mengasuh, dan memelihara kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk situasi saat ini, agar setiap kami sehat, kami boleh beraktivitas dengan baik, dengan lancar, dan Tuhan bantu untuk memulihkan negeri kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Adik-adik, sekolah minggu sudah hampir selesai, tapi belum sepenuhnya selesai. Kakak harap
dengan firman Tuhan dan kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini, adik-adik besok bisa memulai minggu yang baru, hari yang baru dengan penuh keyakinan, karena adik-adik punya Tuhan yang luar biasa. Yuk kita bersama, sebelum kita menyelesaikan kegiatan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Sampai jumpa adik-adik, selamat memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati.